غرباء غرباء غرباء. Bagaimana menghadapi istri yang sering marah-marah? Wow. Dan cemburu berlebihan. Padahal ana sudah menundukkan pandangan. Dan kalau marah membabi buta. Ana belum paham ya kalimat membabi buta. Antum pernah lihat babi buta jemaah? Apa yang akan dia lakukan? Ini membabi buta lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, mumpung sekarang juga ikut kajian. Allah. Ini ntar pulang ini nggak ditegur sama istrinya aja. Tapi yang jadi masalah ternyata ada banyak di sana jemaah, bukan satu. Baik. Yang pertama bagi para suami. Ketahuilah perempuan itu akalnya kurang. Agamanya juga kurang. Walaupun hafal Quran. Itu sudah sikap yang melekat buat wanita. Bukan melecehkan wanita sekali lagi. Tapi itu bentuk penghargaan Islam kepada wanita. Agar para laki-laki memahami kondisi istri. Naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang, agamanya kurang. Maka bagaimana engkau menyikapi? Sabar. Dan insya Allah engkau sebagai laki-laki dapat memandang kepada kelebihan istrimu. Ini kan yang disebutkan di sini kekurangannya tok jemaah. Padahal istrinya, istri ana alhamdulillah Ustaz. Masaknya zen. Umpamanya. Anak-anak dididik dengan benar. Tapi masalahnya di cemburunya ini. Berarti kan ada kelebihan-kelebihan yang menyebabkan sang suami bisa bertahan. Bukan berarti ucapan anak ini melegakan istri untuk marah-marah sama suaminya, enggak. Kecemburuan yang berlebihan dari seorang istri itu dari syaitan. Dan pernah Nabi alaihi salatu wassalam memukul Aisyah. Tapi bukan memukul dadanya. Ditepuk dada Aisyah. Sama Nabi SAW. Kapan? Ketika suatu malam. Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Waktu itu lagi bermalam di rumahnya Aisyah. Beliau ngambil sandalnya. Pelan-pelan. Aisyah ini belum tidur jam. Liatin sama Aisyah. Kan gelap gak ada lampu. Mau kemana ya suamiku ini? Buka pintu pelan-pelan Nabi SAW ya. Kemudian ditaruh sandalnya, dipakai, ditutup pelan-pelan pergi. Aisyah langsung pakai abayanya ikut di belakang. Cemburu Aisyah. Dia berpikir yang enggak-enggak terhadap Nabi SAW. Diikutin Nabi SAW. Ternyata Nabi berangkat ke kuburan. Ke Baqi. Nabi mendoakan, mengucapkan salam kepada penduduk Baqi. Ketika beliau mau pulang, kelihatan ada yang berkelebat. Oh, diikutin sama Nabi SAW. Ketika dia cepat, Nabi cepat juga. Dia pelan, Nabi pelan juga. Cepat-cepat lagi sampai dilihat masuk rumah. Masuk rumah pura-pura tidur Aisyah. Tapi kan ngos-ngosan jemaah. Kata Nabi SAW, ditepuk dadanya. Kenapa Aisyah? Apakah engkau berpikir bahwasanya Nabi akan melakukan itu? Kata dia. Berkhianat berangkat ke rumah istri lain. Tabi aki syaitanuki. Engkau diikutin sama setanmu. Ditepuk akhirnya dadanya Aisyah. Engkau diikutin sama setanmu. Jadi tadi kecemburuan yang berlebihan itu dari setan. Sehingga jangan sampai kalau dikatakan suaminya sudah menundukkan pandangan. Kalau benar ya seperti itu. Tapi kadang-kadang suaminya pakai kacamata hitam ya nggak kelihatan. Menundukkan pandangan seperti itu. Tapi kalau sudah selesai.
Kenapa? Karena itu akan menyebabkan pertikaian. Jadi orang kalau sudah baik jamaah, kemudian diganyang sama istrinya, itu bisa hilang kebaikan. Maka sang istri pun dieman. Eman ini apa bahasa Indonesianya? Disayang. Disayang. Disayang-sayang. Iya, disayang-sayang suaminya yang baik ini. Kalau memang benar baik ya, antum jangan nanti. Kadang-kadang ada perempuan yang ngomong, Ustaz, itu versinya dia Ustaz. Kalau versinya Ana lebih jelas lagi Ustaz. Kadang-kadang seperti itu. Tapi intinya tadi, bagi seorang suami hendaklah melihat kepada kelebihan istrinya. Bagi seorang istri, jangan berlebih-lebihan. Sehingga engkau nanti kehilangan kebaikan suamimu. Ada orang Arab yang mengatakan, ini sebuah makalah ya. Yang mengatakan, idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan dikoreti sampai habis. Hilang madunya. Jadi kalau suamimu sudah baik, jangan kemudian kau cemburui sampai capek dia, jangan. Lelah dia. Dan kadang kalau dia sudah lelah ya entah apa yang terjadi nanti. Maka tolong disayang-sayang suaminya. Ghuraba, ghuraba.